Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beberapa kali perjalanannya pulang pergi dari rumah menuju Gua Hira, selain mendapatkan salam entah dari batu maupun dari pohon, Rasulullah SAW dari ibunda Aisyah Ummul Mukminin, diriwayatkan bahwasannya, kata ibunda Aisyah, awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya sholihah fin naum. Kata ibunda Aisyah, wahyu yang pertama diturunkan kepada beliau itu adalah ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik, mimpi yang benar ketika beliau sedang tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mitsla falaki subhi. Dan mimpi beliau itu adalah melihat seperti cahaya subuh. Ini memang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan gelarnya nur, cahaya. An Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya as-sholihah juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ternyata mimpi yang sholihah, mimpi yang baik, mimpi yang benar itu adalah 1:46 dari wahyu kenabian. Makanya dahulu awal-awal sempat kita bahas wahyu terhenti, tetapi yang masih bisa lanjut adalah ar-ru'ya as-sholihah, mimpi. Cuma memang bukan mimpi sembarang mimpi, tetapi tentu mimpinya orang-orang yang solih. Nah sekarang kebanyakan kita tidak bisa mengukur mana orang yang solih, mana orang yang hanya ngaku-ngaku saja, yang dia mimpi dan seakan-akan mimpinya itu adalah wahyu, karena memang 1/46 kenabian. Maka cukup sulit para jamaah kalau bicara tentang mimpi yang menjadi wahyu setelah terputusnya atau terhentinya wahyu Al-Quran. Ya kalau lihat YouTube itu ada mimpi Muhammad Qasim para jamaah, yang cukup viral karena mimpi Muhammad Qasim ini seakan-akan melihat gambaran kejadian di masa akan datang. Cuma Muhammad Qasim ini majhul. Muhammad Qasim ini nggak diketahui siapa dia. Tapi mimpinya memang cukup viral dari Pakistan para jemaah. Apakah kemudian Pakistan akan memimpin umat Islam di masa akan datang? Wallahu alam bishawab. Semuanya masih serba spekulasi. Kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah Ummil Mukminin annaha qalat summa, kemudian kata ibunda Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira. Rasulullah kemudian digemarkan atau disenangkan untuk melakukan khalwat, hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala di Ghar Hira, di Gua Hira, di atas Jabal Nur para jemaah, puncak Gunung Nur. Nah, fayatahannasu fi, beliau bertahannus,
bertahanus, wa huwa at-ta'abbud. Nah, itu tahanusnya itu beribadah. Ya, entah konsep ibadahnya mengambil konsep ibadahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ataupun apa ya, yang jelas ini ibadah-ibadah yang masih fitrah, yang masih lurus, yang belum terkontaminasi dengan ibadahnya orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Al-layaliya dawatil adadi qabla an yanazi'a ila ahli. Nah, berapa malam, ternyata beberapa malam ya, kemudian pulang kepada keluarganya untuk mengambil bekal. Nah, jamaah, disinilah berulang kali beliau seperti itu, bertahanus, menerima salam, mimpi sampai beberapa malam ya. Dan di Gua Hiro itulah akhirnya beliau mendapatkan keanehan, keajaiban, penampakan, pertemuan hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira faja'ahul malak. Beliau akhirnya didatangi oleh sosok al-malak, malaikat yang kita tahu ini adalah pimpinannya malaikat, sayyidul malaikah, yaitu Jibril alaihissalam. Faqal, yang mana sosok malaikat ini yang menemui Nabi? Ya tentu para jamaah, malaikat Jibril ketika menemui Nabi di Gua Hira berubah wujud menjadi manusia, karena itu salah satu kemampuannya malaikat Jibril. Nah, karena Gua Hira kecil, nggak mungkin malaikat Jibril menjumpai Rasulullah dalam kondisi fisiknya malaikat, nggak mungkin ya. Tapi nanti Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dalam penampakan aslinya. Cuma di Gua Hira ini jelas dalam penampakan manusia, tapi manusia yang asing para jamaah. Ya tentu kalau malaikat berubah wujud jadi manusia, itu jelas penampakannya adalah penampakan yang indah dan menawan ya. Bukan penampakan horor para jamaah, enggak. Karena malaikat memang makhluk yang Allah berikan kemampuan dan Allah berikan kesempurnaan fisik. Jadi begitu berubah jadi manusia yang ganteng. Ini mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ketika wanita-wanita teman-temannya Zulaikha terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf yang sampai mengiris buah, entah apel atau jeruk ya, tetapi karena terhipnotis dengan ketampanannya Nabi Yusuf, bukan buah yang dikupas, ternyata jari jemarinya sendiri ya. Itu pun ngupasnya bukan pelan Pak, tapi ngupas yang dengan penuh kekuatan para jamaah. Tapi gak kerasa ngupas jari jemarinya. Kenapa? Terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf, sampai wanita-wanita itu mengatakan ya, in huwa ya illa basyar hadza malakun karim. Ini yang kita lihat bukan manusia, tetapi malaikat yang mulia. Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu seperti ketampanannya malaikat yang membuat mengiris jarinya tidak kerasa para jamaah. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat apa laki-laki ganteng, artis Korea misalnya ya, dicubit masih kerasa, itu berarti gantengnya belum seberapa itu ya. Gak seperti malaikat. Kita kembali ke sini para jamaah ya. Kok sampai ganteng-gantengan sekarang ya. Faqal, kemudian sosok malaikat ini memerintahkan kepada Rasul, Iqra, bacalah. Nah, ini Pak. Ya, agak repot juga Pak ya. Maka Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku ini gak bisa baca. Fa akhadani fa ghaddani hatta balagha minni al-jahda summa arsalani. Lalu malaikat itu mendekati Rasulullah SAW, memeluk beliau ya, kayak merkes gitu para jemaah ya. Tapi yang diperkes badannya
sehingga aku merasa lemah sekali, sesak napas Pak, ya, kemudian dilepaskan, ya. Summa qol, kemudian malaikat tadi mengatakan Iqra. Wah, ini fakultu ma ana biqori, aku ini gak bisa baca. Fa'akhodani faqattani as-saniyah hatta balagha minni al-jahda summa arsalani. Untuk kedua kalinya sosok malaikat ini kembali memeluk Rasulullah SAW, diperkes, dicengkram sampai beliau lemes, sampai beliau sesak napas, kemudian dilepaskan lagi. Qol Iqra, bacalah. Waduh, ya, maka Rasulullah pun akhirnya untuk yang ketiga kalinya, ma'ana biqori, aku ini gak bisa baca. Ya, kamu ini siapa? Datang-datang nyuruh baca. Ya, aku gak bisa baca, terus dipeluk, dicengkram sampai lemes, sampai lemah, sampai sesek, disuruh baca. Gak percaya banget sih para jamaah. Ya, jadi kalau begini para jamaah, wallahu alam, saya belum menerima keterangan apakah malaikat Jibril membawa semacam tulisan baca Iqra, apa yang dibaca, Pak? Ya. Ini kalau misalnya ada tulisannya, Rasulullah pun nggak bisa membaca, atau membacanya itu sifatnya seperti ilham, baca itu pun juga belum jelas. Maka setelah fa'akhodani faqattani as-salisa summa arsalani, sampai yang ketiga kalinya beliau pun dicengkram, dipeluk sampai beliau merasa lemas, sesak napas, dilepaskan lagi. Faqol, untuk yang ketiga kalinya ini malaikat Jibril nggak cuman Iqra saja, bacalah, tetapi dilengkapi Iqra bismi Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa ini para jamaah menunjukkan Rasulullah yang buta huruf, Rasulullah SAW yang tidak bisa baca dan tulis, Rasulullah SAW hanya menirukan. Jadi Al-Quran itu, walaupun orangnya nggak bisa baca tulis Al-Quran, dia tetap bisa membaca Al-Quran dengan hafalan. Makanya ketika malaikat Jibril menuntun, Rasulullah tinggal menirukan saja. Jibril membaca, Rasulullah mengulangi bacaannya Jibril. Sehingga kita lihat hari ini anak-anak kita yang kecil-kecil itu, batita, balita, mungkin belum genap 6 tahun, ya, mereka nggak bisa, mereka buta huruf Al-Quran, tapi mereka bisa hafal Al-Quran. Dahulu ada sosok yang juara dari Lombok, ya, adik Musa, umur 4,5 tahun, Pak, ya, ternyata sudah hafal Al-Quran 30 juz, ya. Sekarang umur kita 40-an tahun, ya, bukan lagi 30 juz, ya, tetapi sama-sama 30, cuma juz 30 para jamaah. Belum lagi masih kita tawar juz 30 yang surat-surat pendek para jamaah, ya. Inilah yang membedakan generasi kita dengan generasi anak cucu kita para jamaah. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita mengetahui wahyu itu disampaikan, ya. Jadi Rasulullah itu menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada beliau, bukan datang dari dalam diri beliau,
bukan dari intuisi beliau, bukan dari karangan beliau, bukan, ya, bukan pula dari mimpi beliau, enggak, tetapi dari malaikat. Itulah wahyu para jamaah. Itulah kalamullah, Al-Quran. Cuma terima saja, sampaikan. Tidak ada intervensi manusia, tidak ada penafsiran dari manusia, ditambahi, dikurangi, nggak ada. Langsung disampaikan gitu saja, apa adanya dari peristiwa Iqra ini para jamaah. Berikutnya yang bisa kita ketahui, ya, ternyata kenabian itu pilihan. Surah Al-Hajj ayat 75. Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Allah yang pilih. Kita nggak bisa mengupayakan sendiri para jemaah. Ya, kita nggak bisa request atau melamar saya mau jadi nabi, nggak bisa. Itu pilihan para jamaah. Dan sudah nggak ada lagi nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW kecuali nabi-nabi palsu para jamaah. Ya, dan perlu kita ingat peristiwa ini menurut pendapat yang terkuat ternyata turunnya di bulan Ramadan. Makanya ini menunjukkan keutamaan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bicara Ramadan, ingatnya Al-Quran. Jangan sampai bicara Ramadan, ingatnya hanya puasa. Ramadan itu mulia karena bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya cara mengisi bulan Ramadan nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran para jamaah. Berarti Ramadan kita kemarin sudah khatam berapa kali, itu juga jadi pertanyaan besar para jamaah. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan sirah nabawiyah para jamaah, kita perlu tahu artinya wahyu, ya. Artinya wahyu. Gampangannya wahyu ini informasi, tetapi tersembunyi, cepat dan khusus untuk pihak-pihak tertentu tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, wahyu ini ternyata dalam Al-Quran itu bisa merupakan ilham pada hewan. Pak, bayangkan. Dalam Al-Quran surah Lebah, surah Tawon, surat apa itu, Pak? An-Nahl, ya, ayat 68. Di situ Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ya. Ini maksudnya adalah intuisi, ya. Termasuk ilham yang menjadi fitrah manusia kepada ibunda Nabi Musa, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa para jamaah. Dan perlu diingat, Pak, bisikan setan itu juga digunakan dalam Al-Qur'an dengan definisi wahyu. Wa innas sayatin layuhuna ila auliyaihim. Sesungguhnya setan itu mewahyukan, maksudnya membisikkan kepada kawan-kawannya. Apalagi perintah Allah kepada malaikat itu juga Allah gunakan wahyu para jemaah. Ya, jadi wahyu ini ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara syariat. Gampangannya, yang secara syariat sebagaimana dalam kitab Ulumul Quran karangan Syekh Mana Al-Khatton yang menjadi rujukan,
Wahyu itu gampangannya adalah kalamullah, firman Allah. Ya. Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, ya, ulama kita zaman dahulu, itu memberi keterangan, pokoknya wahyu itu yang dituangkan cara cepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya, sebagaimana diperuntukkan untuk Al-Quran. Maka inilah wahyu yang kita maksudkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah wahyu kalamullah. Nah, bagaimana cara wahyu diturunkan? Itu ternyata para jamaah ada berbagai macam tahapan, dengan perantara maupun tanpa perantara. Tetapi sebelum membahas itu para jamaah, kita perlu ingat, setelah peristiwa ini Rasulullah langsung pulang cepat, ketakutan, bahasa kita sampai mukanya pucat, badannya menggigil, kedinginan, langsung buru-buru menemui istri tercintanya Ibunda Khadijah, langsung sampai mengatakan perkataan beliau yang terkenal, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Beliau benar-benar menggigil, ketakutan, sampai kedinginan, wajahnya pucat. Setelah menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita lihat bagaimana respon istrinya yang ditinggal. Ibunda Khadijah ini wanita cantik, wanita kaya, wanita yang perilakunya mulia, ternyata malah ditinggal bermalam-malam di gua, ya. Begitu pulang suaminya kedinginan, maka ibu-ibu perlu lihat bagaimana respon istrinya yang ditinggal bermalam-malam ini. Kira-kira kalau ibu-ibu gimana? Kalau ngelihat suaminya ninggalin, ya, udah punya istri cantik malah ditinggal-tinggal, ya, itu responnya gimana? Ya. Kalau wanita zaman now, bukan ibu-ibu, ya, mas, udah tahu punya istri cantik kok malah ditinggal-tinggal ke gua, kan begitu para jamaah, ya. Tapi kita lihat bagaimana respon Ibunda Khadijah setelah mendapati di hadapannya suaminya seperti habis kesambet, habis seperti kesurupan. Maka disitulah kita belajar dari kepribadian seorang istri yang solihah. Tetapi waktunya sudah habis. Kita lanjutkan di episode selanjutnya, insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.